Jadi di si setan itu punya juga malaikatnya sendiri. Malaikat. Oh Jadi ya. malaikatnya Oke. beda dengan malaikat Tuhan ya. Iya kan? Oh, oh. Karena di sini Yang menciptakan dibilang, malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat. Katanya kan Al-Quran itu kan mencontek Bible. Saya pengen tahu deh, lengkap nggak Bible ini? Ada nggak data tertulis Bapa menciptakan malaikat? Adalah. saya juga nggak berani asumsi nanti salah, ntar Simba Ya. jadi tersesat dengan Ya. pernyataan salah. Ya, silakan. Saya ya, jangan Ya. ikutin ya, Ya, silakan. kalau salah. Oke. Oh, jadi kakak sadar kalau salah? Saya pengen tahu aja di surganya Kanita, maka timbullah peperangan di surga. Nah, di surga terjadi peperangan nih kak. Nggak tahu saya. Mikael. Nggak aja yang ini nanya sama orang lain deh, sama yang Kristen yang ada di sini nih. Jadi Wahyu ini sebenarnya gimana ini? Ini memang firman Tuhan atau gimana nih? Itu firman Tuhan. Karena Firman itu Tuhan. adalah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, rahasia yang rahasia tentang masa yang akan Sekarang datang. begini, kenapa di surga ada perang naga? Bukan itu belum di surga, Mbak. Jadi di surga. Coba kita baca baik-baik kak. Makanya kita baca baik-baik. Wahyu 12 nomor 7. Coba baca. Aduh, Maka timbullah peperangan di surga. Saya menjawab tentang Wahyu. Kakak bilang itu belum di surga kan? Mempertanyakan ke Islam karena saya ingin tahu dan belajar. Iya, tunggu dulu. Surga, saya penasaran kali gitu loh. Kenapa Yang mana bisa ayat melihat? berapa? Kan saya Ya udah tadi bilang ayat apa? tadi, ayat 7-nya, dari 7, mulai 7. Ayat 7. Maka Lanjut timbullah ayat peperangan di surga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat. Oleh malaikat-malaikatnya. Berarti ada malaikat-malaikat yang membantu naga. Naga ini kan lambang iblis. Malaikat-malaikat dari yang pembela-pembela itu, pembela iblis kalau lihat di sini ya. Nah, Tetapi mereka tidak sekarang dapat- tunggu dulu kak, tunggu dulu. Ini sekarang gini, maka timbullah peperangan di sorga. Di sorga terjadi perang. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu pun juga dibantu oleh malaikat-malaikat. Berarti ada beberapa malaikat yang pro kepada iblis, ada beberapa malaikat yang pro kepada Mikael. Nah, pertanyaannya, Menurut saya kalau dilihat dari Kenapa, baca-baca sini, Mbak, kalau dibaca dari sini, Mikael dan Iya. malaikatnya berperang kan? Mikael dan malaikat-malaikatnya. Berarti kan Mikael dengan malaikat-malaikatnya Mikael. Iya. Istilahnya teman-temannya Mikael nih. ya, Berperang melawan naga. berperang dengan naga. Naga itu dibantu juga naga dengan itu- malaikat-malaikatnya. Tunggu, dan naga itu dibantu oleh malaikat. Jadi di si setan itu punya juga malaikatnya sendiri. Malaikat. Oh Jadi ya. malaikatnya Oke. beda dengan malaikat Tuhan ya. Iya kan? Oh, Karena di sini yang menciptakan dibilang- malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat? yang menciptakan. Nah, kalau Mbak baca lagi di Nah. Yesus, ada lagi malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu sih Mbak Tunggu, menurut. saya tanya, sebentar Kak. Iman dan doktrin Yang ya. menciptakan malaikat siapa? Tuhan tadinya. Ada Dari mana malaikat. datanya? Tuhan siapa yang menciptakan malaikat? Ya kurang. Ya Tuhan, Allah Bapa. Nah, pertanyaannya, di mana datanya kalau Allah Bapa menciptakan malaikat? Coba sih. Si Mbak udah saya bilangin, saya itu kurang begitu ini. Ya jangan paksain saya. Tanya si Mbak. Sekarang coba, kakak Nggak mau. Abang The Gold, di mana datanya? Bantu dulu Kak Nita, di mana datanya Bapa menciptakan malaikat? Coba. Mana sih si Mbak Nora ini? Katanya kan Al-Quran itu kan mencontek Bible. Saya pengen tahu deh, lengkap nggak Bible ini? Ada nggak data tertulis Bapa menciptakan malaikat? Adalah. Di mana? Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa. Saya tanya data bang, di mana datanya Bapa menciptakan malaikat? Mulai dari penciptaan manusia pertama, langit dan bumi, pada hari pertama ini, pada hari kedua ini, di mana datanya Bapa menciptakan malaikat? Kanita di mute dulu sedikit ya kak, saya sedikit sama Bang The Gold. Di mana datanya? Tunggu bentar ya. Saya suka ini. Saya akan tunggu Abang The Gold mencari di mana Bapa menciptakan malaikat. Bentar.
malaikat itu diciptakan dari cahaya. Di mana tertulis? Allah di Di mana? Kejadian 1 ayat 3. Coba baca. Bacalah. Ya bacalah, abang kan yang punya data. Kejadian 1 nomor 3, ya abang bacalah. Cemana abang ini? Coba baca bang. Kejadian 1 ayat 3. Hmm. Ya baca aja. Berfirmanlah Allah. Coba bacalah Kejadian 1. Kan udah Bacalah, megang Bang. itu tuh. Kejadian 1 ayat Kenapa 3. yang Loh, abang kan yang keluarkan data. Kalau saya keluarkan data, saya wajib membacanya. Abang keluarkan data, abang wajib membacanya. Ayo, baca bang. Bacalah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Oke. Pada mulanya, Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Theos, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu katanya malaikat. Theos melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Nah, pertanyaan saya, gelap itu malaikat juga? Gelap itu ketika tidak bersama dengan Allah. Oke, sekarang saya baca lagi berikutnya. Dan Theos menamai terang itu siang. Berarti kalau siang ini berarti malaikat nih. Nih, Theos menamai terang itu siang. Nah, sekarang siang ini malaikat. Malaikat namanya. Jadi pada waktu siang sudah tidak ada, bergantinya malam, berarti malaikatnya hilang. Berarti malaikat muncul pada waktu sudah mulai terang, mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Berarti 12 jam aja malaikatnya. Alah Pak, lebih pintar lagi Bu Nita daripada Bapak. Di mana datanya bahwa Theos menciptakan malaikat? Ayo. Ada yang bisa bantu Bang The Gold? Malaikat itu diciptakan pada saat ketika Tuhan menciptakan bumi, malaikat sudah ada. Itu. Di mana datanya, Kak? Ya pada saat Tuhan menciptakan bumi, jadi bersamaan Lah, dengan itu. mana datanya? Manusia menciptakan Tuhan menciptakan malaikat itu mana datanya? Tidak ada tulisan Tuhan menciptakan malaikat, tapi itu penafsiran saya kurang tahu juga deh. Pokoknya tapi yang ketika saya membaca literatur dikatakannya Tuhan menciptakan malaikat itu sudah ada ketika Tuhan menciptakan bumi. Itu aja Mbak yang pengetahuan saya sampai situ. Paksa deh. Paksa lagi sampai situ saja pengetahuan saya. Saya udah bilang saya bukan pendeta, saya tuh ya orang jemaat biasa lah seperti itu. Saya juga jemaat biasa Kak, tapi saya betul-betul mempelajari Kak. Saya mau belajar makanya Islam kok, Simba nggak mau kasih kesempatan. Saya nanya, takut ya? Ya, bukan. Saya nggak pernah mau takut Kak. Saya sama seperti Kakak. Apa yang saya dapat dari pengetahuan tentang Islam akan saya jawab ketika Kakak bertanya. Kami nggak berani asumsi. Ya, silakan. Saya juga berani asumsi nanti salah, ntar Simba jadi tersesat dengan pernyataan salah. Silakan. Saya jangan ikutin ya. Silakan. Kalau salah. Oke. Jadi Kakak sadar kalau salah. Maksudnya kalau menurut Mbak Nora ini nggak benar nih si Nita, jangan diikutin maksud saya dan jangan disebar. Jangan ngikutin. Ya silakan kakak mau nanya apa? Ya kakak Mbak. Dan tentu si Nita orang Kristen dia bilangnya begini. Kalau salah ya udah bagaimana? Jangan disebar-sebarin. Ya si Nita bilangnya begini. Ntar saya diamukin sama orang Kristen, nggak kasihan sama saya. Loh, pemahaman Kristen banyak yang berbeda-beda loh Kak. Ada yang Tritunggal, ada yang Trinitas, ada yang Tritunggal sama Trinitas sama aja Mbak. Oh sama. Kalau Tritunggal berbeda gini, Kak. Walaupun Kristen itu terdiri dari berbagai denominasi,
Tetapi selama kekristenan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Trinitas, ya udah itu istilahnya kita tidak akan anggap dia di luar Kristen. Tapi kalau dia udah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kami mengatakan dia sebetulnya bukan Kristen, walaupun dia pakai Alkitab Kristen ya. Gitu aja sih Mbak. Oh gitu ya. Ya sekarang Mungkin mula kayak Islam Mbak. juga kan ada tuh semua namanya. Islam juga kan ada juga ya, berbagi-bagi juga kan Islam. Tapi kan Apanya yang terbagi Kak? maksudnya Apanya yang terbagi? ada, saya kurang tahu ya, yang saya cuma tahu Syiah dan apa namanya satu lagi Sunni Syiah, dan Sunni. Syiah, Saya kurang tahu Sunni. perbedaannya di mana. Tapi kan Syiah istilahnya itu kalau kakak tanya, Syiah itu dia menyembah bedanya di siapa? mana Tetap sih? Allah. Oh tetap bedanya. Ya, bedanya itu mereka tidak memuliakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu apa namanya di Indonesia Syiah apa Sunni? Saya nggak tahu Kak. Intinya kalau ditanya sama saya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Oh Udah. gitu. Kan Tapi kalau yang beda dengan lurus Syiah saja. perbedaannya Apa yang gimana? ada di dalam Al-Quran? Kalau Syiah itu saya tidak berani menerangkan ya, tapi intinya yang saya pernah melihat dari beberapa sumber, Syiah itu tidak memuliakan dari Nabi Muhammad dan tidak Oh, oke. mengakui gitu loh. Oh, Makanya oke. berbeda. Oke. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ini kan kalau umpama di Al-Quran juga kan ada percaya dengan Nabi Isa ya. Ya kan Pak, percaya sama Nabi Isa juga kan. Walaupun mungkin berbeda dengan konsepnya kekristenan. Yang mau saya tanya, siapakah Isa bagi yang ada di Al-Quran? Siapakah Isa bagi umat Muslim? Selain Oke. dia Nabi, maksud saya jangan sebut selain Nabi. Apa aja yang disebutkan oleh Oke. Al-Quran kalau Isa itu selain Nabi ya. Kan memang Iya. saya udah tahu Islam mengakuinya dia Nabi, tapi kan saya tidak tahu apalagi yang diakui dan dipercaya oleh Islam Isa itu. Itu aja sih Mbak. Oke. Sebentar saya harus pakai data ya, penjelasan ya. Boleh. Di dalam surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah memunculkan dengan mudah dan tanpa lelah. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 42, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Terus surat Maryam ayat 18, Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Ini tentang pencipta Nabi Isa ya. Maka Maryam mengandung lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, maka rasa sakit dan melahirkan anak rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan, lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Surat Maryam 22 sampai 26. Terus di sini yang pada waktu yang dia mengaku, maka mereka membawa anak itu sebentar di dalam di dalam surat Maryam ayat 30. Ini perkataan dari Nabi Isa ya. Iya. Oke. Nabi Isa di situ mengaku siapa? Nah, Nabi Isa di situ mengaku adalah, dan Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari aku akan diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Nah, di sini Nabi Isa mengaku dia adalah seorang nabi. Oke. Ya. Selain nabi, jadi kami mengaku. Selain nabi, saya udah tahu tuh kalau dia nabi memang. Nah, kalau misalnya lebih dari itu nggak ada. Kan kalau umpama Isa itu, kalau dia Isa lahir melalui Maryam. Bagaimana? Berarti kan Maryam tidak bersetubuh dengan seorang laki-laki gitu, ya kan, Mbak? Ya. Jadi Maryam itu mengandung dari apa gitu? Kalau dia tidak bersetubuh dengan laki-laki misalnya. Malaikat Jibril datang kepada Maryam, mengatakan dia akan melahirkan seorang anak.
dan Allah meniupkan rohnya kepada di dalam rahim Bunda Maria. Oh, melalui roh, melalui kalimat tulo itu yang disebut-sebut kalimat tulo bukannya? Kun fayakun, maka jadi-jadilah. Coba ulang lagi baca Maryamnya. Yang mana? Yang Maryam tadi. Pada waktu aku Sudah dilahirkan. saya baca. Aku dilahirkan. Nah, oke, kita kaji ayat itu. Aku akan diwafatkan. Kita kaji. Di mana bahasanya akan diwafatkan? Anda mengerti nahu sorof? Enggak. Maaf, kalau Anda tidak mengerti, untuk apa saya menjelaskan kepada Anda? Jelaskanlah. Loh, ada apa gunanya saya menjelaskan nahu sorof kepada Anda? Karena di Al-Quran ini enggak ada dikatakan akan diwafatkan. Saya tanya, Al-Quran itu Arab apa terjemahan? Oh, jadi Arab itu enggak diterjemahkan? Enggak bisa diterjemahkan? Itu kenapa dibaca terjemahan? Al-Quran bukan terjemahkan. Terjemahkan itu hanya membantu saja. Makanya Bang, kalau dikatakan di situ, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, kita kembalikan. Kata hari wafatku itu, bahasa originalnya apa? Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu. Pertanyaan saya, paham nggak wa yauma amutu artinya apa? Paham nggak? Wa yauma amutu. Itu bukan berarti menjelaskan bahwa dia sudah diwafatkan. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya artinya future. Anda tahu future? Enggak. Kayak begini. Saya akan pergi. I will go. Nah, apakah will itu berarti sudah? Itu artinya future, bukan past tense. Wa yauma amutu itu bukan berarti menunjukkan dia sudah past tense, tetapi future. Abang paham arti wa yauma amutu? Atau kita panggilkan salah satu ustadz paling terbesar untuk belajar kepada Anda? Begitu Bang. Makanya kami itu tidak mempercayai, maksudnya begini. Ini hanya untuk membantu saja bahwa Nabi Isa itu akan diwafatkan. Semua yang bermakhluk hidup akan diwafatkan dan dibangkitkan lagi dan dikumpulkan di alam barzah. Pada waktu dia dimatikan, rohnya dikumpulkan di alam barzah. Nah, di situ akan dihidupkan kembali lagi. Nah, di situ akan ada yang namanya penghakiman. Nah, kalau Abang mengatakan bahwa kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, di situ sudah dikatakan Yesus sudah dilahirkan. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu. Wulitu, amutu, apakah itu artinya sudah dengan belum? Sebentar dulu Kak. Ya. Bagaimana Bang? Kita belajar lagi nahu sorof? Nah, begitu ya Bang ya. Kita balikan ke original. Oke, silakan Kanita. Ada lagi Kanita? Berarti kan tadi Yesus dilahirkan karena kalimat dari Allah ya. Terus kemudian Yesus sekarang ada di surga nggak ya, seperti yang kepercayaan daripada kami umat Kristen? Kan Yesus melakukan mujizat sama tuh. Islam ada, Yesus melakukan mujizat ada juga di Kristen. Tadi di Markus berapa ya, Kak? Markus. Ya sebentar dulu Kak. Sebentar Kak. Markus. Ya sebentar dulu Kak. Jangan lihat di Alkitab, maksud saya di Al-Qur'annya. Kan begini Kak. Kalau di Al-Qur'an jelas, manusia belum satu pun makhluk belum ada yang namanya di surga Kak. Oh ya udah, jangan kosong, saya cuma tahu di Al-Qur'an doang. Kalau di Alkitab mah itu. Kakak harus tahu juga di Bible Kakak bukan di surga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak cuma pengen tahu aja, maksudnya kalau di Al-Qur'an nggak ada ya udah nggak apa-apa kalau di Alkitab Kakak mau tahu di Al-Qur'an, tapi kenapa kakak nggak mau tahu di Bible? Jadi sekarang oke, iya. Nanti kita tengok. Nggak apa-apa Kak. Kakak tanya sama saya 10 jam Kak. Saya masih ada waktu panjang di sini Kak. Sayangnya ada kerjaan yang lain. Jadi saya cuma pengen tahu yang dari Al-Quran, karena saya buta nih. Satu ini, anggap saja saya buta. Kalau Alkitab nanti saya baca sendiri, saya tahu. Jadi nggak usah dijelasin. Jangan Kak, nggak boleh. Nggak, sekarang begini. Kak, di dalam Markus tadi. Kenapa selalu ngajak sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, biar kakak tahu gitu loh. Nah, lalu ia naik ke sorga. Kita klik Kak. Ini kalau merujuk kepada bahasa Yunaninya, ternyata ini artinya Uranos Kak. Uranos itu bahasa Yunaninya itu langit Kak. Di Kisah Rasul ada kan, di Kisah Rasul juga. Jadi nggak cuma satu ayat doang Mbak.
ngelihatnya juga yang lain juga gitu. Jadi saya Bukan. nggak mau. Coba Saya begini, Kak. pengen yang di Al-Quran. Coba Di Al-Quran. kakak, iya, kakak dengarkan dulu saya, Kak. Kita biar enak begini. Kita ini kan diskusi, Kak. Kita bukan mau mencari Tapi simpel Pak diskusi, pembenaran, tapi tetapi cuma pengen yang kebenaran. itu doang. Orang saya pengen juga yang Islam, pengen belajar juga, biar saya tahu. Iya, Lalu di yang dalam, tetap makanya jangan saya jangan. jelaskan, Kak. Di dalam, sebentar, Kak, sebentar dulu. Di dalam Islam tidak ada satupun makhluk yang sudah ada di surga atau Oh, neraka. oke. Ya udah Surga berarti nggak neraka ada itu ya. tempat terakhir, Kak. Oh ya Nah, udah. sementara Nggak Yesus apa-apa, saya juga bukan menghargai. berada di surga, Kak. Oh ya udah Loh, nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan di menghargai. surga. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Saya menghargai kepercayaan Mbak Nora. Jadi saya juga nggak marah gitu. Itu kan imannya Mbak Nora ya. Bukan. Kakak kenapa tidak mau cari tahu Yesus di surga atau tidak? Nggak Makanya usah tadi Pak, Bang The nanti saya Goal cari tahu sama tunggu dulu. pendeta saya. Sebentar dulu. Saya punya Sebentar dulu. pendeta, Di Mbak. dalam Saya surat, nggak mau- iya sebentar, nanti banyak PR buat pendeta. Di dalam surat Maryam ayat 33. Ya. Makanya kenapa Bang The Goal tadi bilang ini, di situ nggak ada tuh, nah, akan diwafatkan katanya. Makanya saya bilang kita balik ke originalnya. Originalnya itu paham nggak dia tadi di situ yang mutu tuh. Nah, sekarang kita balik ke original Tapi Yunani. kalau misalnya Mbak, kalau misalnya kan ada terjemahan tuh Al-Quran emang beda dengan yang pas di Arabnya gitu mas saya. Bukan, Kak. Begini, Oh. Kak. Terjemahan itu hanya membantu. Nah, sekarang begini. Beda dengan Kita dengan lihat. ayat. Sebentar dengan- dulu, Kak. Saya dengan jelaskan. Makanya Kakak ayatnya sebentar ya? dulu, Kak. Saya jelaskan dulu, Kak. Oke, Tadi oke. yang saya bacakan itu kan dan diwafatkan. Ini akan tanda tanya. Berarti Yesus sudah mati. Nah, bagaimana cara kita mengkaji terjemahan ini? Kita balikan ke original. Nah, ternyata di originalnya itu bukan berarti diwafatkan. Bukan berarti sudah wafat, tetapi akan diwafatkan. Dia Oh, merujuk gitu. kepada future. Makanya sekarang saya tanya, di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus terangkat ke sorga. Balikan dulu dong ke original Yunani. Ternyata Yesus tidak di sorga, tetapi Oh. di langit. Karena Oh, ya, bahasa itu Yunani, kepercayaan. Itu kepercayaan Mbak. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi maksud saya Waalaikumsalam. nggak usah aku Waalaikumsalam. nggak mau bertengkar di sini Mbak, karena kita imannya Bukan beda. bertengkar, Kak. Udah lah Mbak, jangan panas. Saya Santai, ngasih tahu santai. kebenaran. Santai. Saya ngasih tahu kebenaran. Saya Iya, ngasih nggak tahu apa-apa. kebenaran begini, Kak. Di dalam, ya tunggu dulu, Kak. Izinkan saya bicara. Biar enak kita dapat poin. Di dalam Bible Kakak, bahasa Yunani itu kan bahasa Yunani aslinya. Bahasa Yunani Ya. paradiso itu artinya surga. Uranios Ya. itu artinya langit. Nah, ternyata di situ merujuk kepada uranios, artinya langit. Yesus Oh, nggak ada ya berada udah. di surga. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Saya justru mau nanya tentang Yesus yang ada di Al-Quran. Ya. Nah itu kan udah satu, ya udah Ya. nggak masalah, itu saya skip aja kalau memang di Al-Quran Yang Yesus kedua. ada di langit, nggak masalah. Nah sekarang kan, Iya, memang semua di langit, nggak ada yang apa. Iya, Nabi iya, Ibrahim iya, pun nggak di apa-apa. langit. Nah Mana kemudian bayang? Yesus kan melakukan mujizat ya, mujizat yang dilakukan Ya. ya kan Mbak? Ya kan, Yesus melakukan mujizat. Ya. Nah, kemudian Yesus memang tidak disalib, tapi diserupakan. Diserupakannya siapa yang dijadikan penggantinya gitu, maksudnya kalau di Al-Quran. Kalau memang Yesus itu tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah gitu kan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Kak. Ya. Tidak jelas Ya, Al-Qur'annya. jadi gini, Kak. Di dalam, sebentar, Kak. Kakak bertanya, tapi bukan nggak jelas. Al-Quran kami itu bukan kitab sejarah, biografi. Tidak. Karena begini, Al-Quran kami ini adalah penjabaran, penjelasan, hukum-hukum, syariat, semua ada di dalam situ. Aturan-aturan. Al-Quran itu untuk kehidupan manusia. Bukan menceritakan sejarah, Kak. Oh, Yesus ini digantikan dengan ini, akhirnya ini nggak ada, Kak. Kalau semua kayak begitu, Kak, berarti Nabi Musa di mana dikuburkan? Di tempat Kakak aja nggak ada Nabi Musa disunat. Ayo. Ya kan? Umur Yesus waktu 12 sampai, tunggu dulu. Gitu ya? Begini, Kak, umur Yesus dari 12 sampai 29 aja nggak jelas kemana Yesus. Ya kan? Padahal kalian sejarah tentang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kami nggak. Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat manusia, Kak. Di situ dijelaskan bagaimana, dijelaskan tentang siapa yang boleh kamu nikahi, yang tidak boleh, semua diatur di dalam Islam, Kak. Kalau Kristen tidak ada. Makanya kitab kami bukan kitab sejarah. Bagi kami, siapa yang diserupakan itu tidak penting. Intinya apa? Intinya bahwa Nabi yang sangat mulia yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci, yang keluarganya notabene adalah keluarga. Sebentar dulu Bang The Goal. Jangan jadi-jadi Bang. Nanti kalau saya buka kitab kamu lebih parah lagi Bang. Ya, saya buka kitab kamu lebih parah lagi. Nanti saya akan banyak bertanya, Paulus itu siapa bapak mamanya? Kenapa bisa diangkat menjadi rasul? Keterangan dari Paulus yang kontradiksi banyak kali. Bahkan ya, Bang The Goal ini jangan potong-potong jadi-jadi. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Bagi Allah di situ memperkenalkan dirinya. Allah menceritakan bahwa ada nabi-nabi dan rasul terdahulu yang diutus sebelum baginda Rasulullah. Bahwa ada kitab-kitab terdahulu memang yang diberikan kepada nabi-nabi ini. Bahwa ada yang seperti ini semua. Penciptaan langit dan bumi semua dijelaskan. Tetapi bukan berarti Nabi Isa diangkat
ke langit, dia ke langit kesekian, Nabi Ibrahim, nggak ada seperti itu. Hukum-hukum saja yang di situ. Cuma memberitahukan bahwa Nabi Isa pernah diutus untuk bangsa Israel. Dia diberikan kitab Injil. Terus Nabi Isa pada waktu itu banyak yang menolak dan ingin disalibkan. Tetapi Allah memuliakan nabinya ini dengan mengangkatnya dan menggantikannya dengan yang diserupakan dengan dia. Siapa yang diserupakan? Itu kami tidak perlu tahu. Intinya, inti dari semua itu apa? Allah memuliakan nabi dan utusannya, nabi dan rasulnya. Tapi di dalam Bible kalian, Daud seorang nabi, seorang rasul, kenapa dikatakan berzina? Bahkan Abraham kalian kutuk. Saya koreksi dulu ya, Mbak. Daud itu bukan nabi. Silakan, Daud itu Rasid. bukan nabi. Daud itu raja sih, Mbak. Terusin lagi, Pak. Saya cuma koreksi itu doang. Daud itu raja bagi Kristen, bukan nabi sih. Ya udah terusin aja, Mbak Nora. Oke. Nanya lagi deh, Mbak. Oke. Ya saya belum selesai tuh si Mbak Nora nerangin ke saya. Apa tuh? Ya, Udah selesai. sudah Mbak, bahwa Sudah ya, jadi, apa Pak, yang diserupakan itu tidak akan tertulis di dalam Al-Qur'an. Oke. Ya, saya nanya lagi ya, Mbak. Ya, silakan. Nah, kan kalau memang Saya mute ya, akhirnya- saya mute. saya nggak masalah sih kalau memang nggak ada orang. Cuman jadi saya tuh jadi kasihan juga sama orang yang menggantikan, harusnya Yesus disalib, tapi orang itu yang menggantikan gitu kan. Yang menurut saya tuh jadi kok tega ya Allahnya. justru Lebih kasihan menggantikan mana, Kak? orang. Lebih tega mana? Kalian menyalibkan Yesus atau lebih bagus menggantikan? Lebih tega mana, Kak? Lebih baik anak kalian yang dicambuk atau kalian yang dicambuk? Kalau Lebih tega mana, Kak? kalau kenapa? Saya jawab dulu ya. Saya jawab ya, Mbak. Iya. Nah, di pikiran saya ya, kok Allah itu tega amat ya menggantikan kayak tumbal gitu sebagai pengganti Isa kan, karena dia itu kan sebagai pengganti Isa untuk Nah, yang jadi masalah kalau akhirnya di dalam kekristenan Yesus yang disalibkan, itu tuh menandakan bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Kasihnya kepada siapa? Kasihnya kepada manusia. Dia korbankan gitu. Allah yang dari surga Lanjut, turun ke Rasid, dunia untuk mengorbankan dirinya untuk menjamah manusia. Sedangkan kalau Allahnya, saya bukannya menghujat, enggak ya. Cuman pengertian saya ya, Mbak. Kalau memang salah, sorry ya. Saya cuma ingin istilahnya menjelaskan perbedaan kenapa kok Kristen bela-belain banget sih, kan kalau seringkali orang Islam kan suka ini, kamu Tuhannya disalib gitu pakai kolor lagi, pijit yang gantungan lagi kan, kata umat Muslim gitu kan. Ya. Tapi saya cuma mau ngasih tahu kan, agak bagi saya yang sudah menerima kasih Tuhan, kok tega gitu ya, kok digantikan sama yang lain, sedangkan itu kan manusia yang istilahnya memang udah penuh dosa. Harusnya kan Tuhan datang menyatakan kasihnya, berkorban untuk manusia gitu. Kok Allahnya Muslim, mohon maaf, kok dia tidak mau berkorban, menyatakan di mana kasih Allah gitu, membiarkan manusia tetap berdosa, berusaha dengan sepenuhnya. Itu aja sih, Mbak. Ya. Gini, Mbak, mau dijelaskan beda, Mbak Nora. mau dijelaskan dari sisi Islam atau sisi Kristen, Mbak? Siapa mau dengar dari Mbak Nora? Emang ini siapa ya? Salam kenal, Mbak. Saya Bambang. Nggak tahu dong. Ya, jadi saya bantu. Gini, Mbak. Gini, Mbak. Tadi barusan saya udah minta izin saya sudah dikasih haus sekali hostnya haus. Mbak tega, hostnya haus. Ya, saya memang lagi tidak puasa. Kebetulan saya mau prepare, Kak. Jadi saya mau siap-siap, baterai mau saya cas. Kakak silakan diskusi. Insya Allah ini saudara saya Bang Thomas, Bang Rashid. Jangan, Bang Rashid ini orang yang polos, jujur, apa adanya dan tidak neko-neko. Dia tidak kayak saya lebih barbar, Kak. Tapi insya Allah Rashid tidak barbar karena dia kepada wanita dia lembut. Kepada wanita dia lembut gitu. Nanti Kak Nita dengan Bang The Gold. Ini impas Kak Bang Thomas dengan Bang Rashid. Assalamualaikum Bang Bintang. Bang Bintang Mualaf ini dia salah satu YouTuber besar yang mungkin melive-kan nanti kita punya diskusi. Jadi di sini diskusinya enak, santun, edukasi, ada poinnya. Ya Kak ya? Silakan Kak. Oke. Jadi inti pertanyaannya tadi tentang Isa, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak eksis untuk menjelaskan dirinya sedangkan manusia yang mencari-cari tahu seperti apa, kan begitu? Ya kan, kenapa harus mengorbankan manusia untuk menjadikan korban, yaitu Yudas menggantikan korban itu tersebut. Ya kan? Oh Yudas ya, bukannya tadi dibilang sama Mbak Nora tidak tahu siapa yang gantiin Yesus disalib. Ya, nanti saya jelaskan. Yudas. Oke, nanti kita jelaskan. Pelan-pelan ya Mbak ya. Di dalam Al-Quranul Karim itu adalah pedoman hidup seperti Kak Nora tadi bilang. Itu adalah pedoman hidup. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Al-Hujurat ayat 6, di mana kita diajarkan bahwasanya ketika kamu mendapatkan informasi maka jangan ditelan mentah-mentah. Maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat di dalamnya dan menjadi zalim. Nah, ketika kita memahami bahwasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk menjadikan wawasan pembelajaran bagi kita, di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Nah,
Kita cari tahu, karena ada juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya, ya Nabi Muhammad, apabila kamu ragu-ragu dalam kitab ini, maka pertanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat. Kalau ragu, apabila kamu ragu, ternyata Rasulullah tidak ragu. Tetapi karena yang namanya keponya semua umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama saya salah satunya, kita cari tahu siapa sih Nabi Isa ini, di mana kitabnya. Nah ternyata begitu kita cari tahu, ketemulah yang namanya apa, kita terfokus kepada yang namanya Bible. Nah, ketika di dalam Bible itu kita mencari tahu tentang yang tadi saya bilang, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah alaikum. Sedangkan yang kita pahami, kenapa saudara-saudara muslim, saudara-saudara Kristen kita ini mentuhankan orang manusia ini. Sekarang kita cari tahu. Nah, begitu membaca, kita cari tahu dulu agar tidak, apa tadi pembahasannya kan, agar tidak zolim di dalamnya. Kan begitu ya? Sepakat dulu. Agar tidak zolim di dalamnya, kita harus mempelajari dulu. Nah, cara saya mengambil metode pembelajaran ini harus dibagi dua. Perkataan Yesus dengan perkataan di luar Yesus. Itu dulu, perkataan Yesus dengan perkataan di luar Yesus. Karena apa? Karena yang dimana setiap ayat-ayat yang saya dapatkan, Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus juga mengatakan bahwasanya, aku tidak membutuhkan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Nah, di sini kita harus pahami ketika mau ditarik mulai dari Yohanes 5, 30 sampai 40, lalu mengajarkan tentang ajaran hidup yang kekal, Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa ajarannya itu? Ternyata ajarannya adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Dikatakan di situ dalam Bible, hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Fix yang kita tahu adalah ternyata Yesus inilah yang dituhankan. Tetapi kenapa dituhankan? Di luar statement Yesus muncullah yang namanya apa? Yang namanya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Rujukannya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, disinilah Yesus dituhankan. Kita cari tahu siapa mereka ini, legalisirnya dari mana? Legalisirnya dari mana? Pernahkah mereka ketemu dengan Yesus? Atau seperti Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Muslim, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada kiai, ulama, ustadz, sampai ke kami semua. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Tetapi ketika kita mencari ajaran Yesus itu diangkat ke sorga, diangkat ke sorga, di dalam bahasa Bible itu, diangkat ke sorga. Kodeks tertua itu adalah Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu adanya 4 abad setelah Yesus terangkat. Pertanyaannya, Kristen ini berdiri di abad keberapa, dan siapa yang mengajarkan? Nah, kembali lagi kepada Islam. Kalau di dalam Islam itu mulai dari pengajaran Isa alaihissalam yang diperkenalkan kepada kaum Bani Israel pada saat itu, di mana dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu mulai hilang. Nah, ketika hilang ajaran itu dinamakan zaman fatrah. Zaman fatrah itu tidak ada manusia satupun yang berdosa. Disinilah jawabannya orang tua Rasulullah SAW. Sebentar. Memang panjang kalau dalam Islam karena memakai akal untuk memahami. Kalau mau pakai Alkitab, ya udah yakini aja Alkitabnya. Saya kembali Gini, kepada Bang. Al-Quran. Kita gantian nanggapi dulu, Bang. Ya, sabar. Tanggapannya itu ketika saya bilang Penjelasan, tapi kok pakai Alkitab? Ya dari tadi saya pakai Alkitab, kenapa Abang baru komplain? Ya Saya udah, sudah masuk Al-Quran, Bang. Saya sudah masuk ke Al-Quran lagi. Saya sudah masuk ke Al-Quran lagi. Ketika saya sudah masuk ke Al-Quran, di mana dijelaskan di dalam Al-Quran itu bahwasanya yang diperkenalkan itu adalah Isa putra Maryam. Oke. Karena ini sinkronisasinya kan ditanyakan ke Islam. Kenapa Nabi Isa itu? Apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Ya. Ketika Tuhan yang diperkenalkan di Kejadian 1 ayat 1, segala sesuatu tercipta di muka bumi ini dengan firman. Ingat, segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini Allah Bapa berfirman. Nah, di dalam Al-Quran, innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakunnya apa? Pada saat Nabi Adam dengan Hawa, 2 orang ini diciptakan dengan saripati tanah terbaik. Habis itu apa? Habis itu dijelaskan dalam Al-Quran turun-temurun dengan apa? Dengan sperma, dengan gumpalan darah, dan menjadi daging, dan daging membungkus tulang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Penciptaan kedua yang paling ajaib, sebentar. Penciptaan kedua. Sampai Yesus yang disalib doang sih sebetulnya. Ya ini, jangan melebar, Bang. Makanya dengarkan, sabar. Kenapa nyampe ke Adam dan Hawa? Kita bicara tentang penyalipan Yesus itu dulu yang diserupakan. Kalau saya bertanya tentang penyaliban Yesus dan Anda kemana-mana, saya bisa potong langsung. Saya tidak membiarkan Anda bicara. Boleh. Oke. Sekarang izinkan dulu kami menanggapi. Apa yang Anda tanggapi sedangkan pertanyaan Ibu ini sebelum nyampe?
Sudah selesai penjelasanmu. Sudah selesai. Sekarang Anda baru datang. Selesai, tidak jawabannya selesai, cuma dari sedangkan Ibu ini Bible. bertanya. ya, boleh dipotong karena narasi kamu itu nggak punya nggak punya dasar. Kamu Nggak menyesatkan. punya Kamu dasar pakai ketika saya Alkitab. menyampaikan dalil-dalil itu nggak ada dasar. Ya udah silakan Oke. Kristen. Ini semua Protestan ya. Saya Roh tanya Kudus lagi ya, main tuh. berarti memang nggak ada istilahnya, memang jadi saya nggak masalah sih, memang kan perbedaan ya, bagi Kristen disalib dan bagi Al-Quran diserupakan nggak masalah sih bagi saya ya, itu kan memang apa namanya iman masing-masing dan pasti nggak akan ketemu mau sampai pagi dibicarakan, tapi saya menghargai apa kepercayaan para teman-teman Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, saya menghargai itu. Udah, itu satu. Dan kedua kan memang di Yesus tuh ada di Al-Quran. Yang jadi pertanyaan tadi kan jadi pertanyaan, kok Allah tega gitu kan? Udah terjawab gitu kan? Memang kepercayaan Muslim seperti itu. Allah kok tega menumbalkan orang lain? Ya udah saya mengerti itu karena memang itulah yang dipercaya oleh teman-teman Muslim gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau saya lihat kan memang Yesus itu dilahirkan oleh Maryam karena kalimatnya Allah gitu. Berarti kan dia manusia yang agak berbeda deh dari nabi-nabi yang lain gitu kan. Dia lahir berdasarkan karena firman Tuhan, karena kalimatullah. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa orang Islam itu kok lebih mengagung-agungkan dan memuji-muji Nabi Muhammad dibandingkan Isa yang ada di Al-Quran. Maksudnya saya nggak mengajak teman-teman untuk mengingin dengan Yesus yang di kitab kami, tapi maksud saya seenggaknya kenapa umat Muslim tidak mengagung-agungkan Isa yang ada di Al-Quran walaupun dia tidak disalib, kok justru yang diagungkan kok Muhammad. Muhammad itu kan istilahnya dia udah dikuburkan dan mati istilahnya ya, tapi kok yang diagung-agungkan itu kenapa nggak lebih diagungkannya? Harusnya kan lebih diagungkannya itu kan Isa yang di Al-Quran itu yang lebih diagungkan gitu. Kenapa? Sedangkan lagi, kan Pak. oleh Al-Quran sendiri. Tambahan lagi. Isa Al-Masih Dulu Pak, saya belum selesai jawab pertanyaan. berkemuka di dunia dan akhirat. Kan setelah itu kan di Al-Quran juga disebutkan bahwa Isa itu akan datang lagi kan, akan datang ke dunia kan. Saya kurang tahu datangnya ke dunia sebagai apa, tapi kan menurut kepercayaan orang Muslim, Isa itu akan datang juga ke dunia kan, akan datang lagi ke dunia. Nah, kenapa yang diagung-agungkan itu kok Muhammad, bukannya Isa, yang melebihi dari Muhammad sebetulnya? Itu Sudah aja, Bu, Pak. sudah bisa dijawab. Sudah? Sudah. Saya jawab ya Bu ya. Ya oke, makasih ya Oke. penjelasannya. Pertanyaannya aja panjang sekali ya. Jadi saya nggak boleh Cuman satu pertanyaannya, cuman penjelasannya. Iya, tapi panjang. Oke. Saya kembali kepada Yudas, kenapa Tuhan tega mengambil, tetapi karena dikatakan bahwasanya jelas adanya bukan tentang Tuhan lepas tangan, bukan tentang Tuhan Jelaskan merencanakan. dulu Om, kok jadi Ini Judas? kenapa tidak sabar sih? Kenapa orang Kristen ini sangat 0,001 sama seperti Ibu Nita ini? Bisa sabar sedikit gitu, biar pinter. Kenapa sih? Apakah semua kafir begini? Yeremia 42, Yeremia Yang 42. mengklaim itu adalah Yudas. Jelaskan dulu dari mana klaim Yudas itu, baru sebutkan Yudas gitu. Orang jujur akan digantikan dengan orang fasik. Di mana ayatnya? Yesus orang fasik. Di mana ayatnya? Yesus orang fasik, saya tanya. Di mana ayatnya? Nggak ngerti Bible ketika saya mengatakan orang jujur akan digantikan dengan orang fasik, itu aja nggak tahu. Kamu ini manusia apa hewan? Yang bertanya ibu ini, kamu yang kejang-kejang.